warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya alim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana, Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi, waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi, wa sahhil akhlaqana bil ilmi, waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pengajian jamaah rutin malam Selasa yang saya hormati dan saya muliakan, dan semoga selalu dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan taufik, memberikan kesehatan, kesempatan untuk kita semua, sehingga masih bisa menghadiri rutinitas kita atau kajian rutin kita pada malam hari ini di tempat yang mulia ini. Semoga hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini merupakan sebab turunnya rahmat Allah kepada kita semua, sehingga diampuni dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan kita, dan diperberat timbangan kebaikan kita nanti. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, insyaallah jadwal rutinnya adalah fikih, kemudian riyadhus shalihin atau hadis. Tapi terkadang ya, misalnya dengan request ada teman-teman tertentu itu boleh, tapi kabarinya jangan mendadak. Boleh. Nah, hari ini insya Allah yang harusnya kita belajar fikih ya, kitab Matan Abi Suja, saya isi dulu tentang tematik, yaitu tafsir surat An-Nur ayat 37 dan 38 ya. Saya bacakan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un 'an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'is zakah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un 'an dzikrillah. Di sini Allah memuji orang-orang yang mereka ini mencari nafkah, bekerja, banting tulang, ya, mencari pundi-pundi rupiah. Tapi di tengah kesibukan mereka bekerja, di tengah aktivitas mencari nafkah tadi, mereka tidak lupa mengingat Allah. Jadi mereka walaupun kerja gak lupa ingat Allah. Dengan cara apa? Datang pengajian, ya. Tidak lupa datang pengajian, tidak lupa menyempatkan dirinya untuk membaca Al-Quran, tidak lupa sholat, tidak lupa puasa, tidak lupa zakat. Orang-orang yang seperti ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gak semua mampu. Orang yang sudah fokus mengejar dunia, tidak semua itu bisa ingat atau menyempatkan diri untuk datang pengajian, juga semua bisa. Ya, karena mindsetnya adalah dunia. Pokoknya kalau tidak menghasilkan uang, ya
tak usah melu. Seperti itu. Nah itu. Maka Allah itu tidak main-main. Allah memuji orang-orang seperti tadi. Ya. Makanya dalam hadis dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man asbaha wal akhiratu akbaru hammi. Barang siapa yang terbangun di pagi hari dan di dalam hatinya itu akhirat adalah yang pertama diingat. Jadi bangun itu subuh itu langsung ke sholat subuh. Ya, oh ngaji, oh berdoa, oh sholat sunnah. Jadi yang pertama diingat itu adalah akhirat. Ya. Kemudian jama'allahu alaihi syamlahu. Allah akan mudahkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Hatinya itu akan merasa kaya. Walaupun mungkin tidak benar-benar kaya. Tetapi hatinya merasa cukup. Ya, itu namanya qanaah. Wa atat dunya wa hiya radimah. Dan orang yang seperti ini dunia yang akan mendatangnya dengan hina. Jadi dunia itu yang datengin secara hina. Maksudnya nopo bahasan ini kita nggih tidak perlu ngoyo, tetapi dunia mendatangkan cukup seperti itu. Yang ngoyo kerja keras ya, tapi tidak sampai apa nggih? Sampai enggak sempat sholat, enggak sempat enggak, biasa kerja keras biasa, tetapi dunia akan datang dengan hina. Kebalikannya, ya, man asbaha wa dunya akbaru hammihi. Barang siapa yang terbangun di pagi hari, yang dipikirkan langsung dunia. Sholat, dunia sih yang dipikirkan. Ya, syaddatallahu alaihi syamlahu. Allah akan semakin rumitkan masalah. Pokoknya tambah masalah, tambah perkara. Wa farraqa alaihi bai'atahu. Sampai apa? Pokoknya ribet urusannya. Ya, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba. Dia dapat dunia. Dia mendapatkan dunia. Tetapi dengan cara yang ngoyo sekali, dalam artian sampai apa? Melupakan akhiratnya. Makanya bapak-bapak ibu-ibu kita semua bangun tidur yang minimal ingat sholat subuh, sholat sunnah qobliyah, baru kemudian pulang, baru ingat kerjaan. Jadi sholat subuh dulu, ya sholat subuh dulu, gue beres. Ada urusan apa? Wah nanti. Sholat subuh dulu, ya. Jadikan yang pertama kali di hati kita adalah akhirat. Seperti itu. Nah, lanjutan ini ya ayatnya. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Orang-orang yang tadi mereka bekerja mencari nafkah tetapi tetap menyempatkan pengajian, tetap sholatnya dilaksanakan, tetap puasa, tetap zakat. Mereka ini adalah orang-orang yang takut hari kiamat. Ya, percaya bahwasannya nanti ada hari di mana tataqallabu fihil qulubu wal absar. Hari di mana hati itu terguncang dan mata terbelalak. Saking kagetnya dengan keadaan waktu itu. Kemudian liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Mereka mengerjakan demikian itu agar Allah menambah karunia
Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa saya bahas ini Pak Bu? Karena saya ini sering baca berita, senang baca berita, update berita, baca ya berita lah, berita nasional seperti itu sampai internasional juga. Nah, saya kemarin baca berita Badan Pusat Statistik BPS resmi dari pemerintah Indonesia itu mengeluarkan data per Agustus kemarin 2024 bahwasannya 9.840.000 kepala keluarga di Indonesia itu jatuh miskin. Dari kelas menengah ya, dari kelas atas, kelas menengah jatuh miskin. Jadi UMKM banyak yang tutup, banyak yang bangkrut, dan itu bisa saya saksikan. Kalau saya lihat banyak teman-teman saya sudah dagang lumayan lama, jualan ini jualan itu sudah nggak bisa lagi, tutup akhirnya dengan terpaksa. Itu didata oleh BPS dan kemungkinan besar akan terus bertambah. Kemungkinan besar akan terus bertambah. Dan ini tidak hanya di Indonesia, tidak hanya menimpa tadi orang-orang menengah ke bawah, enggak. Bahkan yang menengah ke atas yang sebelumnya punya pabrik, bapak saya itu kan kerjaan ini Pak, apa? Isi ulang itu galon. Itu sering nyetor ke pabrik-pabrik yang punya Cina. Cina ini bangkrut semua, ngeluh. Yang punya bos-bos pabrik itu yang ngeluh juga. Sama. Gak cuma di Indonesia, di luar negeri. Ibu-ibu tahu Tupperware, ngertos di Tupperware. Itu kan luar biasa di produk Tupperware. Terkenal berapa puluh tahun itu udah membersamai ibu-ibu. Puluhan tahun. Dan luar biasa kualitasnya. Sampai sekarang enten apa gelas plastik padahal merek Cina dinamai apa? Tupperware. Saking brandingnya itu sudah luar biasa. Itu bangkrut kemarin. Ada beritanya. Makanya kemungkinan dunia ini akan mengalami resesi internasional. Ya. Jangan takut Pak Bu. Kembali ke ayat yang saya baca tadi. Kembali ke ayat yang saya baca tadi. Yang memang ada justru yang dulu mungkin di bawah ke atas kemudian itu wajar. Allah juga berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Allah seperti itu. Terkadang membolak-balikkan, dulu di bawah sekarang di atas, dulu di atas sekarang di bawah, itu wajar. Dan semuanya merupakan ujian. Semuanya merupakan ujian. Tapi sekali lagi jangan khawatir. Husnuzon kepada Allah dan ingat ayat yang saya baca tadi. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Ya. Orang yang selalu bekerja, pokoknya kerja, tawakal, ikhtiar, tapi jangan lupa akhirat, jangan lupa pengajian, jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji Al-Quran, jangan lupa puasa. Allah jamin rezeki kita. Nah sekarang insya Allah temannya pada malam ini adalah amalan-amalan pembuka pintu rezeki menurut Al-Quran dan hadis. Nah, ini relevan insya Allah. Sebelum masuk di sini, saya bicara bukan sebagai pakar politik dan pakar ekonomi, tapi saya hanya membahas dari tinjauan Al-Quran dan hadis. Bagaimana solusi Islam menghadapi yang seperti ini? Yang pertama kita harus pahami bahwasannya semua yang menimpa kaum muslimin itu adalah ujian dan itu merupakan akibat dari perbuatan kita sendiri. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dinukil dalam kitab Al-Jawabul Kafi, beliau mengatakan ma nuzzila balaun illa bidzambin. Tidaklah suatu musibah, ujian, azab itu turun kecuali karena dosa-dosa. Wala rufi'a balaun illa bitaubatin. Dan tidak akan diangkat musibah tersebut kecuali dengan taubat. Maka yang pertama kita lakukan adalah taubatan nasuha. Sadar dengan kesalahan-kesalahan kita, terutama permasalahan kufur nikmat. Kita diberi nikmat banyak, tetapi nikmat yang Allah berikan kepada kita
kita tidak maksimalkan untuk berbuat ketaatan, istighfar, taubat. Ini yang pertama. Oke, ini yang pertama. Terus saya pernah ketika menyampaikan masalah ini, ada yang bertanya, bukti ini negara-negara luar kayak yo maksiat, bahkan orang beragama Islam tapi kok yo sugih-sugih wae. Nah, beda Pak. Kalau orang Islam ditegur, ibaratnya tadi, jenengan punya anak kesayangan. Kalau salah diapakan? Ya kadang ditegur, kadang yang misal dibentak, yang misalnya mulai kebangetan wis pol parah gitu, cubit, ditutup. Nah, itu teguran dari orang tua, bentuk kasih sayang terhadap anaknya. Kalau jenengan lihat di dunia mengko deloken endingnya bagaimana, itu Allah yang bilang. Tak bengke wis tak jarne wis ngopo. Sok ben deloken. Seperti itu. Ya sama kayak kita punya anak tadi kan, nakal kita nasihati. Ada orang lain. Ya sok ben gede. Nah, seperti itu. Ya kan? Ada anak nakal anak kita nggak kenal, ya bukan urusan kita, bukan tanggung jawab kita. Paling kita bilang bocah koyo ngono sok ben piye. Nah, gitu kan? Sama Pak, jadi jangan bingung seperti itu. Nah, justru umat Islam itu harus introspeksi diri, ya, jangan kita menyalahkan yang lain, salahkan diri kita sendiri. Wis gak usah golek-golek kesalahan yang lain, salahkan diri kita sendiri, ya, seperti itu. Banyak istighfar, ini solusi pertama. Yang kedua adalah pererat tali persaudaraan, silaturahmi, tolong menolong. Yang kedua, karena tadi di masa-masa sulit, tidak semua sulit. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada di masa sulit itu orang tadi jatuh, ada juga di masa-masa itu Allah malah naikkan derajat dia. Ada. Enggak semuanya blok itu enggak. Di zaman sesulit apapun itu pasti ada beberapa orang yang justru Allah naikkan. Ya. Nah, saatnya tolong menolong. Allah berfirman dalam surat Al-Balad, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumin dzi masghabah. Maukah kamu tahu amalan apa yang sulit tetapi pahalanya sangat besar? Fakku raqabah, membebaskan budak. Budak kalau zaman sekarang sudah tidak ada. Kata para ulama kontemporer, ulama zaman sekarang, insya Allah membebaskan hutang orang lain itu pahalanya sama seperti membebaskan budak. Sama-sama berat soalnya. Budak itu mahal. Jangan kira, mahalnya luar biasa. Sama. Ada orang, misalnya punya hutang mobil atau wis tak lunas kirim. Nah, itu pahalanya sama seperti orang yang membebaskan budak. Sulit memang, tapi besar pahalanya. Dan di masa-masa sulit itu merupakan solusi. Ya. Yang kedua, au it'amu fi yaumin dzi masghabah, atau tadi memberi makan, ya, memberi makan di masa-masa yang sulit. Kalau konteksnya zaman sekarang ya mungkin kita mudahnya itu ya bukan ngasih makan, larisi dagangan tonggone dhewe, bolone dhewe, saudaranya sendiri, itu membantu. Kadang-kadang memang larang ning ngono. Lu sedekah itu, sedekah, ya paling beda berapa toh? Saya termasuk dulu seperti itu Pak. Yang ngiritnya luar biasa, ya. Jujur nyari belanja itu yang mencari yang paling murah, ya. Kadang itu ngapunten nggih, sebut merek nggih, Alfamart, Indomaret itu kadang-kadang promo. Kalau udah promo itu ngalahin harga grosir Pak, bener. Kalau udah promo nih loh, promo yang
warnanya kuning nih loh. Itu ngalahkan harga grosir di pasar. Itu kan ada aplikasinya. Kurang promos, tuku borong. Ya, tapi sekarang ya sugih wong sugih. Padahal banyak di antara kita, saudara kita nggak pandang siapa ya, itu jualan yang sama tapi yang membutuhkan. Makanya kita ini salah satu cara sedekah yang paling besar di masa ini, yaitu ngelarisi dagangane tanggane dhewe. Nggih. Malah kadang-kadang Pak saya pernah cerita ngobrol-ngobrol itu, kadang-kadang malah ada yang sengaja nggak mau beli tangganya. Lah ngopo? Nggak gelem tanggane sugih. Ya Allah, ya Allah. Seperti itu. Ini termasuk cara membantu zaman sekarang, ya. Beli dari orang-orang kita sendiri. Dulu di Malaysia tahun 2019 itu sempat ada seorang, saya pulang boten ngajari ketik kalih Cina boten. Ada oknum pengusaha Cina itu ngejek ras Melayu, lah wong Melayu miskin-miskin. Waktu itu 2019. Kan di sana jadi jaras ya, paling besar Cina, Melayu sama India, lainnya sedikit Arab sedikit. Ada salah seorang pengusaha Cina yang termasuk terkaya di sana itu membuat statement yang melukai hati orang-orang Melayu. Akhirnya Mufti Perlis, dosen-dosen, akademisi, pejabat-pejabat yang Melayu di daerah Perlis itu membuat kampanye itu apa? Kampanye Buy Muslim First, beli dulu di warung-warung orang Islam. Itu baru 2 bulan toko-toko Cina itu langsung menurunkan harga 50%. Takut mereka, benar-benar ternyata nggak nyangka, ternyata seperti itu akibatnya. Nah itu, ya kan? Kita sekarang bukan berarti nggak usah beli di Cina, enggak. Kita beli lagi dagangannya saudara kita, terutama yang tokonya kurang laku. Kan barangnya sama kok Pak, sama betul ya? Sama-sama minyak, misalnya kan sama-sama minyak, sama-sama gula, sama-sama beras, sama kok. Ya cuma mahal ya, ada bedanya berapa toh? Ya itu sedekah. Yang selisih harga yang agak mahal itu niatkan sedekah. Dan nanti ada salah satu pembuka pintu rezeki adalah sedekah. Rasulullah mengatakan, "Mana qasad malun min shadaqah." Tidaklah berkurang harta karena sedekah. Harta itu enggak berkurang karena sedekah. Seperti itu. Ini cara, ini 2 solusi utama dalam menghadapi krisis. Pertama, perbanyak taubat, kemudian saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita akan baru bahas nih, kita bahas amalan-amalan pembuka pintu rezeki dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah istighfar. Ini yang paling penting, paling utama dan yang paling diutamakan. Allah berfirman dalam surat Nuh, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Istighfarlah kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dosa. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah dengan istighfar, Allah akan deraskan hujan kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dengan istighfar Allah akan lipat gandakan harta kalian. Allah akan perbanyak anak kalian yang soleh. Allah akan suburkan ladang-ladang kalian dan deraskan aliran sungai-sungai kalian. Itu istighfar. Sebenarnya Pak, ibadah itu lillah, karena Allah. Kita istighfar itu ya murni karena kita mengharap pahala Allah. Kalau kita istighfar niatnya biar dibanyakan duit, aku istighfar pengen akeh duit wakeh. Ini boleh ya? Boleh ya boleh. Cuma mengurangi pahala. Makanya kita istighfar aja udah. Perbanyak istighfar, itu nanti bonus datang sendiri. Harta rezeki itu datang sendiri. Ya.
Kalau Nabi itu dalam hadis sahih, wallahi inni la astaghfirullah fil yaum Nabi itu istighfar satu hari 70 kali lebih. Dalam riwayat lain 100 kali. Itu kelasnya Nabi loh, Pak. Kelasnya Nabi. Nabi itu tidak berdosa, tidak punya dosa, tidak punya salah. Jenengan kalau sehari cuma 100 rumangsa Nabi berarti niku. Berarti lebih. Ya 200 monggo, 300 monggo. Makanya sahabat Abu Hurairah, itu sahabat Kanjeng Nabi, muridnya Nabi Muhammad SAW, itu beliau istighfarnya satu hari 12.000. Itu sahabat itu sinten? Muridnya Nabi, orang-orang yang dijamin surga, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dijamin surga sahabat itu semuanya. Nah kita kalau 12.000 rumangsa sahabat. Lebih piro ya? Berapa? Perbanyak. Sambil nopo, sambil kerja, sambil apa? Istighfar. Istighfar. Yang pertama. Ya. Pertama penarik rezeki, pembuka pintu rezeki. Yang kedua adalah silaturahmi atau silaturahim. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, man sarrahu ayyubsata fi rizqihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang pengen diluaskan, dilapangkan rezekinya, maka sambunglah silaturahmi. Silaturahmi itu diutamakan kerabat, orang yang masih ada hubungan darah dengan kita. Misal kita punya saudara, masih satu mbah, satu buyut, sudah lama nggak ketemu, sudah lama tidak komunikasi, dan silaturahmi. Dan lebih besar lagi pahalanya silaturahmi kepada orang yang memutus hubungan dengan kita. Geger, cekcok, wis aku saiki mau ketemu kowe. Delete kontak, telepon. Nah itu yang justru kita dianjurkan untuk datangi itu. Ya biasanya karena utang biasanya. Makanya silaturahmi harus ini dulu klarifikasi. Assalamualaikum, saya mau silaturahmi, bukan punya utang. Lupakan. Saya mau silaturahmi murni. Ya perbaiki hubungan yang sudah retak. Ini silaturahmi yang paling besar. Memperbaiki hubungan yang sudah retak. Entah dia yang salah, entah kita yang salah, perbaiki. Maka Nabi mengatakan, la yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa salat. Tidak boleh seorang muslim cekcok lebih dari 3 hari. Jadi maksimal 3 hari, Pak Bu. Misalnya ibu-ibu ngambek kali suami ini boleh, jangan lebih dari 3 hari. Ya. Nah, ketika sudah lebih dari 3 hari, wa khairuhuma may yabda'u bis salam. Kata Nabi apa? Mbuh sapa sing salah, yang terbaik di antara orang yang cekcok adalah yang pertama kali mengucapkan salam, yang pertama kali ngajak baikan, yang pertama kali mengajak kembali menjalin hubungan. Itu yang dipuji Nabi. Termasuk apa? Apa niki? Pintu rezeki, membuka pintu rezeki. Kalau bahasa ekonominya apa? Menjalin relasi. Bahasa ekonomi. Kalau kita kan apa? Silaturahmi sama sebenarnya. Kedua, ada 5 ya. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Ya. Tadi dari Abu Hurairah, Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Man naqasat shadaqatun min malin." Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah. Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah. Penting sedekah niku. Ada hadis sahih Bukhari Muslim, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayu shadaqati a'dhamu ajran?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Qala an tusaddaqa tak sahihun syahih. Kamu sedekah ketika kamu masih sehat, ketika kamu masih kuat. Ya.
Ini bukan sedekah pas sudah lemah dan lain-lain. Wa tahsyal faqra wa ta'malul ghina. Memperbanyak sedekah ketika masih apa? Masih merasa takut miskin, tapi durung sugih. Karena mumpung belum sugih, pakai sedekah. Kenapa? Karena gini. Ya. Misal uang kita totalnya yang di dompet itu 100.000. 10.000 itu berapa persen? 10%. Enteng bukan 10.000? Enteng. Jenengan jadi juragan. Rekeningnya 1 miliar. 10% berapa? 100 juta. Berat buat. Sama aja. Sama-sama 10%. Yang tadi itu uang kita 1 juta, kita infak 10.000 enteng. Rekening kita 1 M, 100 juta. Padahal sama aja. Gak jauh beda. Sama. Tapi kok bisa merasa berat ya Pak? Kita nih rekening 1 M nih. Nah itu loh. Makanya mumpung belum. Loh sama loh. Sama-sama 10% tapi kok berat. Padahal sama. Gak jauh beda. Ya, sedekah. Termasuk tadi ya, larisi dagangan tetangga itu termasuk larisin jualan orang lain itu termasuk hal-hal yang apa? Termasuk sedekah. Ya. Jangan sedekah itu dipahami, oh sedekah itu cuma fakir miskin. Enggak. Sedekah itu untuk semua, termasuk belanja termasuk sedekah, jajan itu sedekah. Ya, jangan dipersempit. Ya. Malah zaman sekarang ya, kadang itu yang ngemis-ngemis niku mboten miskin niku, Pak. Gitu. Oke. Itu ada berita banyak banget, Satpol PP menggerebek ya pengemis di dalam rumahnya ditemukan ratusan juta rupiah. Di tempat istri saya Pak, di Brebes itu ada kampung namanya Kampung Pengemis. Itu masuk liputan 6. YouTube ada. Kampung Pengemis. Itu satu kampung, Pak. Pengemis semua di Jakarta. Rumahnya, saya pernah main, rumahnya tingkat, punya mobil, punya sapi. Pengemis. Ya di Jakarta tinggal di kolong jembatan, iya. Di Jakarta tinggal di rumah gubuk, di triplek, bawah jembatan, iya. Cuma di kampung halamannya rumahnya tingkat 2, mobilnya 2, punya itu. Boleh apa buat ini? Enggak boleh. Mengemis itu haram kalau tidak terpaksa. Haram. Ya, karena Nabi lebih mulia orang itu yang hadis sahih, saya enggak hafal redaksinya. Lebih mulia orang itu nebang pohon dijual sebagai kayu bakar daripada dikasih. Hanya kalau dengan lihat di jalan-jalan itu misalnya ada orang jualan koran, mending beli koran walaupun gak diwoco Pak, timbang kasih pengemis zaman sekarang. Karena pengemis itu banyak. Saya di Solo pernah lihat juga. Ya, habis Jumatan, ya saya kasih. Kemudian ya makan lah di sebelah masjid. Dijemput pakai mobil. Bener saya lihat sama bapak saya. Waduh, kita pakai mobil nggak punya. Mobil. Itu termasuk menipu, ya, dan nggak boleh, hukumnya haram. Yang berikutnya adalah selain sedekah nopo, bertakwa kepada Allah, ibadahnya dicek. Yang wajib-wajib gimana, yang sunnah-sunnah gimana, ya, dosa-dosa ditaubati, diistighfari, introspeksi sebelum tidur. Aku dimiliki apa wae, dosa apa, karo tangga piye, karo introspeksi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah pasti akan berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, pasti. Ya, pasti. Seperti itu. Makanya dulu ada dikisahkan dalam kitab ini Wasiyah Sughra, ada seorang ulama salaf dari kalangan tabi'in, itu ada seorang yang mengeluh, mengadu. Dia mengadu karena jatuh miskin, jatuh bangkrut. Kemudian kata ulama tadi, "Yo aku ngerti, dekmu melarat. Weki melarat itu. Cuma kamu lebih butuh memperbaiki akhiratmu daripada duniamu.
maka perbaikilah akhiratmu dulu, dunia akan ikut. Jadi akhirnya beliau menganjurkan untuk perbaiki akhiratnya dulu, nanti dunianya ikut. Pernah cerita dari kita? Sinten tonggo kula mancing pernah? Derek. Saya punya tangga, nikah muda, masih belum punya pekerjaan tetap, ya. Kalau nggak ada pekerjaan ya suaminya mancing. Pernah tanya Pak Ustadz, saya mau amalan biar ikan itu banyak, amalan mendatangkan ikan. Iya caranya ini. Akhirnya saya ingat, "Mayyattaqillah yaj'allahu." Saya tanya, "Piye sholat 5 waktumu?" Tanya, "Aduh ya alhamdulillah, kadang-kadang ya 5 waktu kadang-kadang." Alhamdulillah. Mulai diperbaiki sholat, ya. Terus kalau mancing tak tanya, sampai mancing itu niatnya apa mas? Niatnya hobi atau kabur dari istri, kesempatan ya metu omah, atau mencari lauk untuk anak dan istri. Wah, yang pertama Pak Ustadz. Ya, perbaiki sholatmu, kemudian kalau mancing niatkan untuk mencari nafkah. Ya, akhirnya ya mulai sholat. Ya potong apa Pak? Sebenarnya nggak boleh ya sholat ibadah motivasi dunia. Tapi ya nggak apa-apa. Itu untuk awal-awal nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Jangan sholat sampai sugih yuk. Sholat ya sholat. Sudah ya kalau ini nggak apa-apa. Untuk awal-awal nggak apa-apa. Motivasi. Nabi seperti itu. Nabi terkadang kalau imannya dah kuat, sholat tuh titik. Nabi seperti itu. Kalau lihat sahabatnya modelnya dikandani terus manut. Sholat duha, no. Manut sahabatnya. Tapi kalau kita pada malas ini, ya, sholat duha, pengko sugih. Wah, itu caranya Nabi, Pak. Nabi itu memotivasi melihat orangnya, nggak disamakan. Nggak disamakan. Ada orang yang imannya masih lemah, sholat duha, 8 rakaat. Kok ganjarannya apa? Pokoknya sholat, nggak sholat. Karena nggak tahu, masih imannya masih lemah. Selama nggak ada balasan, nggak bisa. Tapi kalau imannya dapat, ya. Nah, akhirnya tadi ya masnya tadi, alhamdulillah sholat, kemudian kalau mancing dapat terus, walaupun kadang kecil, tapi minimal dapat. Ya, alhamdulillah, ya alhamdulillah. Takwa, ya, takwa. Yang terakhir adalah termasuk sholat duha bagian dari takwa. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih, ya benar Adam wahai manusia, ikfini awalan nahar arba'a rakaat. Sholatlah di awal siang yaitu waktu duha 4 rakaat. Akfika bihinna akhir yaumik. Akan aku cukupkan satu hari. Ini langsung hadisnya sahih. Sholatlah di awal siang, sholat duha 4 rakaat. Akan aku cukupkan rezekimu untuk hari itu. Ya, sholat duha. Yang terakhir adalah berdoa. Doanya sama apa? Dalam hadis sahih Muslim, Sayyid Numajah dan Imam Ahmad doa ini ngatakan dianjurkan memperbanyak doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Itu sama apa? Ya, diperbanyak baca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat. Ya, wa rizqan thayyiba, rezeki yang banyak, yang barakah, yang berkah, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Itu adalah 5. Oke. Amalan-amalan pembuka pintu rezeki. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkannya, dan semoga Allah melancarkan rezeki kita, memberkahi. Allahumma amin. Ini kemauan. Sebelum saya tutup, monggo misalnya ada pertanyaan dan lain-lain. Misalnya menyanggah apa cerita seperti itu. Monggo, pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nggih. Karena di hari kiamat kita tidak bisa membayangkan
Hari akhirat itu kata Nabi, kalian membayangkan surga di otak kita, Pak. Seindah apapun, surga lebih indah daripada itu. Dan kita membayangkan neraka sengeri apapun, neraka lebih ngeri dari itu. Nggak bisa kita bayangkan. Makanya kan Nabi mengatakan, siksaan paling ringan di neraka itu seseorang dipakaikan sendal, otaknya melepuh. Masuk akal betul Pak? Nggak ada alat zaman sekarang itu pakai sendal, otaknya umumnya buat nenter. Namanya kalau pakai sendal panas ya melonyoh semuanya. Ini pakai sendal, yang umum otaknya itu siksaan paling ringan di akhirat. Ada nggak alat seperti itu sekarang? Belum ada. Listrik itu gosong semua tubuh. Makanya tadi kaget, kita nggak nyangka dengan keadaan ternyata seperti ini, dahsyatnya neraka, dahsyatnya surga. Nggak bisa, makanya terbelalak, matanya terbelalak, hatinya terbelalak. Betul ya? Itu ungkapan dahsyatnya keadaan waktu nanti. Betul ya Pak? Monggo ditanya lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, monggo. Teman-teman, saya ditimbang dulu. Ditimbang, kalau pahalanya lebih banyak, langsung masuk surga, dosanya diampuni. Kalau dosanya lebih banyak, dibersihkan dulu, hampir dulu. Kalau imbang, nanti di antara surga Ashabul A'raf namanya. Nanti nasibnya tergantung. Ujung-ujungnya surga. Tetap selama Islam, ujung-ujungnya surga rakyat mampir. Makanya jangan sampai mampir kan. Karena satu hari di neraka itu seperti 1000 tahun. Kalau divonis ya ada, bukan kita. Vonis neraka 2 hari. 2 hari berarti berapa? 2000 tahun Pak. Ya Allah. Alhamdulillah. Monggo Pak. ada riba atau enggak itu kan punya tanggungan yang mungkin sudah jatuh tempo juga. Ya. Nah, sedangkan kita pengen sedekah biar rezekinya kebuka bisa nyaur utang, itu gimana? Perlu dipahami, sedekah tidak hanya harta. Sedekah itu tidak hanya harta. Bisa al kalimatus thayyibatus shadaqah. Perkataan yang baik, menasihati, zikir, ngaji itu sedekah. Dengan nasihati itu sedekah. Nanam pohon sedekah. Nanam pohon itu Pak sedekah. Iya, karena kita sedekah kepada manusia. Dengan apa? Loh, ada penelitian, satu pohon itu bisa memberi oksigen ke berapa orang, Pak? 30 orang. Kita nanam satu pohon itu bisa memberi, ini ilmiah ya, memberi oksigen ke 30 orang. Itu sedekah oksigen. Jadi kalau harta memang dipakai untuk kewajiban, utamakan kewajiban. Itu udah titik. Utamakan kewajiban. Jangan udah gak usah sedekah dulu. Kalau memang punya tanggungan dan jatuh tempo, utamakan kewajiban. Misal nafkah harian, utamakan nafkah. Karena sedekah itu adalah kelebihan harta kita. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu." Orang yang bagus itu kalau sedekah lam yusrifu, tidak terlalu jor-joran. Dalam artian punya tanggungan nafkah, punya tanggungan utang, malah mengutamakan sedekah. Salah. Makanya saya nggak setuju Pak Bu ada pengajian. Siapa yang punya motor? Sini, bawa sini motornya. Itu motor satu-satunya buat cari nafkah loh. Kok dikasihkan itu cari nafkah? Terus nanti diganti Allah. Ya Allah mengganti. Cuma kan Allah itu mengganti tidak dengan fisik yang sama, bisa diganti dengan kesehatan, ilmu manfaat, anak solihah.
Itu cara Allah mengganti. Rezeki itu gak cuma harta. Rezeki itu bisa jadi apa? Tadi kesehatan. Ya, keluarga yang bagus, lingkungan yang bagus, anak yang soleh, itu rezeki juga. Ya, nggak setuju ya? Sedekah itu adalah kelebihan harta kita. Oke. Dan jangan walam yakturu, jangan penting juga kita punya kelebihan harta. Oke. Punya tabungan. Tabungannya pokoknya ada tabungan ya, di luar kebutuhan harian kita, kebutuhan prima tercukupi, utang masih lama, oke, di dompet ada masih tebel, intinya sudah tercukupi lah harian. Infak masjid disamakan infak toilet kita niku. Nah, jadi masjid Pak disamakan dengan kira-kira pantas. Kalau memang punya kelebihan, kalau memang mampunya segitu ya nggak apa-apa. Kalau memang nggak mampu ya nggak wajib. Tapi kalau mampu loh, mampu masuk ya masjid disamakan dengan, nah itu loh, namanya yak turu sedekah tapi masjid. Tapi lebih baik daripada tidak sedekah sama sekali. Kayak tadi punya uang 1 juta, 10.000 enteng. Punya uang 1 miliar, 100.000 berat, padahal pahalanya sama aja. Sama pahalanya. Karena Allah tidak melihat nominal. Allah melihat pengorbanan yang kita lakukan. Seperti itu. Al-jaza'u min jinsil amal. Monggo, Rahid. Enggak, tentang zikir ya. Gimana kalau zikir itu kan pakai bahasa Arab ya, astagfirullah dan lain sebagainya. Kalau kita zikirnya itu pakai bahasa yang kita pahami dan itu lebih mengena ke kita, itu gimana? Misalnya Duh Gusti kula nyuwun pangapura gitu. Itu apa masih terhitung menjadi sebuah pahala? Kalau di waktu-waktu yang dianjurkan berzikir setelah sholat itu pakai bahasa Arab. Di waktu yang ditentukan. Misalnya setelah sholat baca subhanallah 33, ya subhanallah dan diganti. Nah, di luar waktu-waktu yang ditentukan, ya, misalnya jenengan malam-malam seperti ini, enggak apa-apa, boleh-boleh aja. Boleh-boleh. Tapi dari sisi pahala tetap lebih besar bahasa Arab. Kenapa? Karena kita mencocokkan apa yang diajarkan Nabi. Nah, kita nyocoki dengan apa yang diajarkan dari lisannya Nabi. Kita mendapatkan pahala zikir dan pahala ittiba, pahala mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting yakin. Zaman dulu itu orang-orang tua kalau anaknya sakit dibacakan zikir doa semilah. Semilah itu bahasa Arab tapi kejawa-jawaan. Ya, semilah nanti sembuh. Karena yakin. Ya, yakin sama Allah SWT dengan bacaan ini sembuh. Bisa ruqyah. Sekarang fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi enggak yakin. Kenapa iki mosok iso mari? Akhirnya enggak mari beneran. Seperti itu. Makanya tadi bahasa Arab lebih bagus walaupun salah-salah. Tadi semelah itu kan bismillah niatnya. Tapi masih kejawa-jawaan bismillah. Tapi lebih bagus, Karena sesuai dengan apa yang diajarkan. Itu nggih? Enggak, ini nambah Ustadz yang masih ada hubungannya itu. Kalau ketika kita sendiri ya, kita itu pengen mendekatkan kepada yang pencipta kita ya. Itu apa bagusnya kita itu berdoa dalam hati kita meminta atau kita memuji sama Allah gitu loh. Misalnya, semua bagus. Kita minta Allah, Allah senang. Allah dipuji juga senang. Bahkan Allah itu suruh kita minta. Kalau kita makhluk, jaluk terus, jaluk terus modal. Allah juga kalau diminta malah senang. Makanya Allah itu marah sekali. Innalladzina yad'una min dunillahi wa yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang enggak mau berdoa sama Allah, justru Allah marah. Nah, Allah itu senang dimintai, senang. Nah, Allah itu Maha memiliki segalanya, senang dimintai. Betul kowe jalan tempat yang betul, senang. Dimintai senang, dipuji juga senang, sama aja. Makanya Nabi mengajarkan kalau doa dikumpulkan, memuji dulu baru meminta. Seperti itu. Memuji dulu
Muji dan minta gabung. Itu yang paling bagus. Tidak perlu dipisah-pisah, tidak perlu dibentangkan. Semuanya bagus dan semuanya ibadah. Ad-du'a umukhul ibadah. Doa adalah intinya dari ibadah. Betul nggih? Seperti itu. Maka Allah memerintahkan ya untuk kita memperbanyak doa. Wallahu ta'ala. Sampun nggih? Nggih. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.